Coba kamu bayangkan, kamu rakyat biasa, bangun pagi, kerja, macet-macetan, bayar pajak dengan harapan negara ini makin maju. Tapi tiap tahun selalu ada berita yang sama, yaitu korupsi. Korupsi dengan total kerugian sampai miliaran, bahkan triliunan. Itu uang rakyat, lenyap begitu saja. Jelas, marahlah kita. Iya, tapi apa yang bisa kita lakuin? Lalu, datanglah harapan itu. Seorang calon presiden berdiri di panggung dengan suara yang tegas. Koruptor harus dihukum mati. Kita kejar sampai ke Antartika. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Waktu dengar itu, mungkin kita berpikir, akhirnya ada yang berani. Akhirnya ada pemimpin yang mau habisi mereka sampai ke akar-akarnya. Kita percaya, lalu kita kasih suara kita. Tapi setelah pemilu lewat, semuanya itu berubah. Tidak ada hukuman mati. Yang ada justru deal-dealan secara rahasia. Yakni balikin uang negara, lalu kita maafkan. Presiden Prabowo Subianto berencana memaafkan koruptor dengan syarat mengembalikan uang yang dicurinya ke negara. Serius, koruptor bisa dinego. Kayak belanja di pasar. Bang, kalau saya balikin setengah, boleh tidak hukumannya diringankan? Dan pemerintah dalam hal ini setuju. Bayangin, kamu maling ayam, lalu ketangkap. Apakah kamu bisa nawar? Pak, saya balikin ayamnya ya, jangan penjarakan saya. Kan tidak mungkin kan? Tapi di level mereka, semuanya bisa diatur. Hukum hanya berlaku yang tidak punya uang dan kekuasaan. Dan waktu rakyat mulai bertanya-tanya, datanglah plot twist barunya. Kali ini janjinya berubah lagi. Katanya kita akan buat penjara di pulau terpencil untuk para koruptor. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara. Hanya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kedengarannya seru, kayak film di Hollywood. Tapi mari kita pikir, siapa yang bakal bikin penjara? Pakai duit siapa ya? Yang jelas di sini pasti duit rakyat. Pertanyaannya, buat apa? Apa buat mereka liburan di pulau pribadi yang mungkin malah lebih enak dari penjara biasanya? Bayangkan saja, mereka nyantai di pulau, jauh dari sorotan media, jauh dari hukum, dan kita sebagai rakyat yang biayain itu semua. Dari hukuman mati, kembalikan uang rakyat, lalu dimaafkan, kemudian penjara para koruptor ke pulau-pulau terpencil. Ini jelas bukan cuma inkonsisten, ini bukti bahwa janji politik cuma sekedar janji. Tidak ada yang benar-benar serius mau beresin korupsi. Semuanya hanya jadi alat untuk dapatin suara. Dan setelah mereka dapatin kekuasaan, koruptor dan politikus saling cengkramat, saling melindungi, dan saling menguntungkan. Pertanyaannya, yang rugi siapa? Kita semua. Rakyat yang bayar pajak, rakyat yang percaya, rakyat yang tiap tahun disuguhkan drama yang sama. Kita akan berantas korupsi, tapi hasilnya nol besar. Dan di balik semua drama ini, ada pertanyaan besar yang jarang disoroti. Kenapa mereka bisa seenaknya? Jawabannya, karena kita memberikan. Kita mudah lupa, setiap 5 tahun sekali mereka jual mimpi. Kemudian kita beli. Setelah itu, kita diam saja. Dan mereka mengulangi pola yang sama secara terus-menerus. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Mau terus menonton mereka main drama? Atau mulai sadar
bahwa kalau kita cuma diam, kita hanya akan menjadi penonton. Tapi kalau kita bersuara, mungkin ada perubahan. Mungkin setidaknya kita tidak jadi korban yang pasrah. Ini bukan soal politik, ini soal masa depan. Kita butuh pemimpin yang konsisten, bukan yang cuma omong-omong doang. Karena kalau pemimpin aja gampang ingkar janji, jangan heran kalau korupsi terus jadi budaya. Di sini, saya tidak mengajarkan kalian untuk benci pada kepemimpinan Prabowo. Tapi di sini, saya cuma mengajak kalian berpikir kritis dan sadar. Jangan cuma percaya apa yang mereka omongin. Lihat fakta, lihat konsistennya. Karena janji cuma murahan saja. Yang mahal itu adalah tindakan.